Selamat bertemu kembali Bapa Ibu dan saudara-saudari sekalian. Di episod ke-57 ini kita meneruskan pembelajaran mengenai Alkitab dan kita telah sampai di Kitab Keluaran pasal ke-13. Di pasal ini seluruhnya terdiri dari 22 ayat. Sebelum kami membacakan ayat per ayat bagi anda semuanya, ada baiknya terlebih dahulu anda menyiapkan Alkitab anda dan juga kudapan yang mungkin dapat membuat anda nyaman dalam menikmati tayangan video ini. Kami mulai dari ayat pertama. Ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Ayat ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar, dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu, sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Ya, di sini kita melihat dari ayat pertama hingga ayat ke-9, ini merupakan kelanjutan dari perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Bani Israel melalui Musa. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel ini untuk memperingati benar-benar hari raya roti tidak beragi. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ini merupakan peringatan penting bahwa Tuhan Allahnya umat Israel ini telah menepati janji untuk membawa mereka keluar dari perbudakan dan akan memberikan negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang Bani Israel, yaitu tanah negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi dan orang Yebus. Tentu saja di sini jika kita melihat dari pasal-pasal sebelumnya, bahkan di kitab sebelumnya yakni kitab Kejadian, kita melihat bahwa Tuhan menjanjikan negeri Kanaan kepada Abraham, kepada Ishak dan juga kepada Yakub. Itu meliputi keseluruhannya ada 10 suku. Namun sekarang hanya tinggal 5 suku. Mungkin mengalami degradasi atau bagaimana, memang tidak pernah diceritakan di sini. Namun kita mungkin dapat juga memaklumi bahwa Musa ini juga tidak tahu apa-apa mengenai janji si Tuhan ini kepada Abraham, Ishak, Yakub, karena memang telah melewati masa yang begitu lama. Jadi memang janji itu sendiri apakah benar demikian atau tidak, ya siapa yang tahu. Sekarang si Tuhan sendiri yang telah menjanjikan kalau tadinya ada 10 suku, sekarang hanya tinggal 5 suku, siapa yang tahu? Ini kan sesuatu yang merupakan rekayasa penipuan yang dilakukan si Tuhan ini kepada Bani Israel. Ya siapa yang tahu adanya janji semacam itu? Bukankah orang Israel sendiri juga tidak pernah tahu mengenai janji Tuhan ini kepada Abraham, Ishak, Yakub, karena mereka selama ini terlebih-lebih orang-orang yang dipimpin oleh Musa ini seumur-umur mereka mengalami perbudakan. Ingat, mereka diperbudak 400 tahun, ini sebagaimana yang ditulis di Alkitab. Mereka tidak akan mengerti akan janji-janji ilahi yang katanya akan memberikan negeri yang berlimpah susu dan madu dan bla 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 sebagainya. Karena mereka memang lahir di Mesir dan telah menjadi budak di Mesir. Oh no.
Begitu nongol ya sudah jadi budak 400 tahun Bapak Ibu. Itu ada sekitar ya 20 generasi lebih diperbudak di Mesir. Dan sekarang Musa datang membawakan satu janji ilahi akan memberikan negeri yang berlimpah susu dan madunya kepada orang-orang Israel yang notabene adalah budak. Dan budak ini pasti tidak pernah belajar. Ini adalah kaum yang goblok, bodoh, dan gampang ditipu. Diberi iming-iming janji semacam ini pasti mereka akan senang. Dan di sini Musa memerintahkan kepada umat Israel untuk membuat peringatan hari raya ketika mereka bebas dari perbudakan orang-orang Mesir. Dan ini diberi nama bahwa bulan pertama itu adalah bulan Abib. Dan selama peringatan itu yang berlangsung 7 hari, mereka hanya makan roti tidak beragi. Ya mungkin roti yang hambar rasanya, hanya dipanggang begitu. Dan peringatan ini harus dilakukan turun-temurun kepada keturunan umat Israel ini. Sebagai peringatan, bahkan di sini, di ayat terakhir, Musa mengharuskan kepada Bani Israel untuk memberi tanda pada tangan dan peringatan pada dahi. Ini jika Anda sering mendengarkan khotbah para pendeta, para evangelis, mereka menceritakan bahwa sampai sekarang orang-orang Israel itu sering mengikatkan pada tangan mereka dan pada dahi mereka itu tulisan-tulisan yang ditulis pada kertas, kemudian diikatkan dengan kain pada lengan, bahkan juga pada kepala mereka sebagai ikat kepala. Itu isinya ayat-ayat dari kitab-kitab suci mereka. Demikian konon katanya. Dan ini bisa Anda lihat melalui internet. Anda browsing-browsing, Anda akan disuguhi gambar-gambar dan juga cerita mengenai tradisi ini. Ini merupakan tradisi turun-temurun yang diperintahkan oleh Musa. Konon demikian adanya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-10. Ayat ke-10. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan, dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba, atau, jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki, haruslah kau tebus. Di ayat ke-10 hingga ayat ke-13 ini, Anda juga harus memberikan perhatian, yakni peringatan Musa kepada bangsa Israel ini mengenai ketetapan-ketetapan hari perayaan roti tidak beragi. Ini harus benar-benar diturunkan dari bapak kepada anak, kepada keturunan selanjutnya, dan harus diperingati dari tahun ke tahun. Dan juga ada tambahan lagi bahwa umat Israel ini harus mempersembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu, yang pertama kali lahir keluar dari kandungan, baik hewan maupun manusia, yang berupa anak jantan yang sulung. Ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Alias ini dibunuh. Oh no. Namun menariknya adalah justru di ayat ke-13. Kalau ada anak keledai jantan, ini bisa diganti dengan domba. Berarti seakan-akan keledai itu lebih berharga, lebih dikasihani daripada domba. Ini sudah ada rasis, tapi rasis pada binatang. Jadi domba itu lebih hina, lebih boleh dibunuh, lebih boleh dikorbankan daripada keledai.
Namun jika tidak bisa, ya mau tidak mau harus dipatahkan batang leher keledai tersebut. Berarti keledai tersebut harus mati. Nah, ini sungguh mengerikan, karena begitu juga dengan manusia. Ada tulisannya, tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Ini perintah Musa. Yang konon dari Tuhannya, karena memang kita selalu dicekoi perkataan ini bahwa segala yang dikatakan, yang ditulis di Alkitab merupakan firman Tuhan. Berarti perkataan Musa ini juga perkataan Tuhan. Apa iya? Tuhan segoblok itu, serasis itu, atau memang bagaimana? Saya sendiri secara pribadi tidak mengimani hal ini. Bayangkan jika yang memiliki, yang melahirkan ini adalah keluarga yang sangat miskin. Dia melahirkan anak laki-laki yang pertama. Ditulis di sini haruslah kau tebus dengan apa? Dengan anak domba. Lantas jika tidak punya bagaimana? Apakah harus berhutang supaya menyelamatkan anak laki-lakinya? Ini kan menyebabkan rancu dan menyebabkan orang terlilit dengan hutang. Apakah iya memang Tuhan ini justru ingin kita terlibat dengan hutang? Oh no! Bukannya membebaskan kita dari hutang. Jika si Tuhan ini begitu ngoyo berusaha melepaskan Bani Israel dari perbudakan, sekarang dengan aturan demikian, bukankah sama juga orang Israel yang miskin akan diperbudak dengan hutang dan akhirnya dikuasai oleh yang kaya? Bukankah ini satu hal yang konyol? Cerita, tolol. Cerita, tolol. Semoga Anda yang mempunyai pemikiran yang waras dapat mencerna hal demikian ini. Ini merupakan pergumulan bagi saya ketika membaca ayat demi ayat ini. Kalimat demi kalimat, dan dengan pikiran yang waras saya melihat bahwa ini ada sesuatu yang rancu, sesuatu yang tidak benar. Apakah iya memang Tuhannya Bani Israel ini memang demikian sifatnya? Dan ini dicekokkan kepada kita, bahwa sadar kita akan melihat, mencerna hal demikian. Ternyata Tuhan pun hanya melepaskan dari mulut harimau untuk dimasukkan ke mulut buaya. Dengan aturan demikian ini, sami mawon sama saja dengan aturan-aturan yang menurut saya sangat konyol. Inilah merupakan pergumulan bagi saya, Bapak Ibu, kalau boleh sedikit curhat, bahwa ketika saya menyadari adanya hal-hal yang demikian konyol, demikian rancunya, seperti janji ilahi yang ternyata tidak ditepati oleh si Tuhannya Bani Israel, ini menimbulkan kemuakan dalam diri saya untuk menganalisa pasal per pasal, kitab per kitab dari Alkitab kita ini. Saya menjadi demikian muaknya penggambaran sosok Tuhan di dalam Alkitab ini. Namun saya tetap berusaha membuat video secara berkala, walaupun di tengah pergumulan yang tidak biasa. Semoga apa yang saya bagikan ini nantinya dapat berguna bagi Anda semuanya. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-14. Ayat ke-14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu, maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir.
Nah, di sini di ayat 14 hingga 16, di sini kita bisa melihat bahwa Musa memberikan contoh agar setiap orang tua dapat memberikan penjelasan kepada anaknya ketika si anak ini bertanya, untuk apa peringatan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari makan roti yang tidak ada raginya dan bla bla bla, ada pengorbanan segala macam. Ini orang tua harus bercerita bahwa mereka memperingati hari ini karena mereka bebas dari perbudakan. Kita lihat di situ di ayat ke-15. Dikatakan ketika Fir'aun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Di sini dikatakan Fir'aun dengan tegar menolak. Padahal jika kita tahu, mengerti dengan jelas, gamblang bahwa Fir'aun menjadi tegar justru memang karena dari tingkah laku pokal gawe dari si Tuhan sendiri. Yang memang sengaja membuat hati Fir'aun menjadi tegar. Padahal kita tahu bahwa Fir'aun pun sebenarnya dari awal pun ketika mendapatkan tulah-tulah, mereka orang-orang Mesir pun sudah mengalami penderitaan dan Fir'aun membiarkan. Tetapi justru si Tuhan membalikkan hati Fir'aun. Justru ini pokal gawe tingkah laku dari si Tuhan sendiri. Tetapi di sini Musa memberi penekanan agar diceritakan kepada keturunannya umat Israel ini bahwa Fir'aun yang tegar, mempunyai ketegaran hati menolak untuk membiarkan umat Israel pergi. Ya, inilah pembohongan publik. Dan kita disodori oleh Alkitab. Ini yang merupakan satu pergumulan bagi saya. Alkitab di satu sisi memberikan informasi yang begitu jelas, gamblang kepada kita tentang tingkah laku si Tuhan yang gak karuan ini. Tetapi di sini kita melihat disodori ayat bahwa si Musa justru membalikkan fakta demikian. Ini pembelajaran bagi kita Bapak Ibu. Kadangkala kita akan menerima informasi yang tidak sesuai fakta. Berhati-hatilah untuk itu. Di sini saya membuat gambaran sejelas-jelasnya bagi Anda. Dan jangan ada tipu daya dari ocehan saya ini kepada Anda. Supaya Anda gamblang melihat hal ini. Yuk kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya. Allah menuntun umatnya. Ayat ke-17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal, apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Di sini oleh LAI diberi subjudul Allah menuntun umatnya. Kita lihat di ayat ke-17 ini, Allah ini tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat. Dekat kemana? Dekat ke Kanaan mungkin. Kalau Anda bisa melihat peta zaman dulu, ini konon bahwa jalannya orang Israel ini berputar. Di sini dikatakan, Tuhannya berfirman, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Coba Anda renungkan, coba Anda pikirkan dengan pikiran yang jelas, waras. Ini syarat utama. Anda harus waras lebih dulu dan jangan terprovokasi oleh ocehan-ocehan khotbah pendeta. Di sini Tuhan menjanjikan negeri Kanaan. Mereka bangsa Israel keluar dari perbudakan. Ini semacam kita sakit, kita diberi kesembuhan. Kita jelas pasti mengharapkan kesembuhan jika kita sakit. Ternyata di sini ada syaratnya. Jadi Tuhan itu sudah mencanangkan syarat sejak awal ketika ingin membebaskan bangsa Israel ini. Bahkan di sini dikatakan jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Ternyata untuk masuk negeri Kanaan mereka harus berperang. Bukankah dengan berperang berarti ada pengorbanan nyawa? Lah,
Ngapain harus mengorbankan nyawa? Jika mereka sendiri di Mesir mereka hanya diperbudak, tidak sampai korban nyawa. Memang kebebasan mereka hilang karena menjadi budak. Tetapi di sini dijanjikan negeri. Bayangan kita sebagai manusia jika kita dituntun oleh si Tuhan, oleh Tuhan kita yang maha kuasa, maha baik, maha bijaksana, maha tahu, tentunya kita akan diberi kenyamanan. Ternyata tidak demikian. Mengikuti jalan Tuhan, Tuhannya orang Israel tentunya, kita menghadapi peperangan. Dan ini sering dikhotbahkan oleh para pendeta. Kalau kita mengikuti Tuhan pun melalui peperangan gak enak. Untuk apa? Tanpa Tuhan pun kita berusaha. Untuk itulah jangan salahkan orang ateis. Ada Tuhan, tidak ada Tuhan sama saja. Saya juga harus belajar untuk meraih cita-cita saya. Ada Tuhan pun saya juga harus belajar toh. Nah inilah mengapa orang ateis berpikir lebih praktis. Ngapain ada Tuhan? Ngapain harus ada ibadah begini begitu? Toh ada Tuhan harus melakukan hal yang sama. Inilah Bapak Ibu, ternyata Tuhan tidak maha tahu. Karena kalimatnya adalah jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Lah, jika demikian, Tuhan tidak maha tahu. Dia tidak tahu mengapa bangsa ini akan menyesal atau tidak. Sehingga muncul kalimat ini, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Ini pasti seorang sosok Tuhan yang tidak maha tahu. Karena kalimatnya, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Coba Anda bisa berdiskusi dengan gembala gereja Anda, pendeta Anda, majelis gereja Anda, atau orang-orang terdekat Anda mengenai kalimat ini. Pasti akan terjadi perdebatan panjang lebar. Tinggal mau waras atau tidak. Anda tetap menjadi orang yang meneruskan kebohongan atau tetap menjadi orang yang bodoh. Itu pilihan yang bebas. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-18. Ayat ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, di sini Allah menuntun bangsa itu berputar. Nah, ini sebagaimana yang dikhotbahkan oleh para pendeta, bahwa memang bangsa Israel ini jalannya berputar mengelilingi gurun pasir. Ini menuju Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Bayangkan jika ketika Anda sudah keluar dari Mesir, di tengah jalan Anda diberitahu. Siapa yang memberitahu bahwa mereka siap sedia berperang? Tentunya si Musa, bahwa mereka harus berperang. Bayangkan di tengah jalan Anda harus berperang. Anda membawa apa untuk berperang? Anda cuma membawa emas, perak, kain, kemudian roti yang tidak beragi. Apakah Anda menyiapkan senjata perang? Mungkin pisau dapur ya. Hewan ternak Anda bawa semua. Pisaunya untuk menyembelih, untuk makan daging. Tapi untuk senjata perang, apakah Anda membawa ketika Anda diberitahu bahwa Anda harus berperang? Bagaimana perasaan Anda? Ini adalah cerita yang memang sangat konyol. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ayat ke-19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat ke-19 ini saya sengaja pisahkan dengan ayat-ayat yang lain. Di sini tertulis, Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ini merupakan bagi saya sendiri, saya berasumsi bahwa ayat ini adalah ayat bohongan, ayat yang sengaja dimasukkan. Sama sekali tidak ada relevansinya sama sekali. Mengapa ini sengaja dimasukkan? Karena seakan-akan bahwa
Yusuf ini akan dikuburkan di Gua Makpela, di tanah Kanaan, milik orang Het. Maka tulang-tulang Yusuf dibawa. Dan di sini dikatakan, Yusuf menyuruh anak-anak Israel. Anak-anak Israel siapa? Ya dirinya dan saudara-saudaranya. Nalar atau tidak? Karena Yusuf sendiri adalah anak yang kecil, urutan bawah. Paling bungsu adalah Benyamin, dan di atas Benyamin adalah dia. Jika kita nalar, berarti bukankah Yusuf ini menyuruh saudara-saudaranya? Berarti dia akan mati lebih dulu dibanding saudara-saudaranya. Apa benar demikian? Ya, ini tinggal asumsi kita masing-masing. Bisa iya, bisa tidak. Bukan berarti anak yang bungsu akan mati lebih lama daripada yang sulung. Belum tentu juga. Memang demikian. Namun di sini dikatakan, jika dia ingin tulang-tulangnya dibawa ke Kanaan dan dikuburkan di Gua Makpela, tentunya sudah dilakukan dulu-dulu. Mengapa tidak dari dulu dilakukan? Mengapa hanya berpesannya justru dibawa oleh si Musa ini? Sesuatu yang konyol. Curator. Bohong. Curator. Bohong. Inilah sesuatu hal yang benar-benar yang menurut saya sangat terlalu, Bapak Ibu. Ceritanya memang rancu tidak karuan. Tapi ya, kembali lagi, terserah Anda. Ini merupakan pilihan bebas. Anda percaya dengan ocehan para pendeta, ataukah Anda menggunakan nalar Anda sendiri untuk mencerna cerita semacam ini? Karena memang pendeta akan mengambil ayat-ayat yang mendukung khotbah-khotbah beliau. Sementara saya di sini, saya menjabarkan urut. Saya tidak menggunakan cara-cara pendeta hanya untuk menguatkan khotbah-khotbah mereka. No, saya tidak menggunakan itu. Tapi saya menggunakan nalar saya untuk membaca berdasarkan apa yang ditulis di Alkitab ini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-20. Ayat ke-20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka, pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, di ayat ke-20 dan ke-22 inilah yang seringkali dan selalunya menurut saya dikatakan oleh para teolog Nasrani. Inilah mukjizat dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, bahwa Tuhannya Israel menciptakan tiang awan untuk menutupi panasnya gurun pasir ketika umat Israel berjalan pada waktu siang hari. Begitu juga ketika malam hari, Tuhan menciptakan tiang api yang berjalan mengiringi mereka, sehingga mereka itu bisa berjalan siang dan malam. Bayangkan, 2 juta orang berjalan siang malam. Itu dari bayi yang masih kecil dalam gendongan maupun kakek nenek jompo. Ini yang ditulis demikian, walaupun sebenarnya kakek nenek jompo pun menurut saya itu sudah jarang sekali. Dan ini yang disebut mukjizat, karena yang menciptakan adalah Tuhannya umat Israel. Sementara jika Anda yang menciptakan, itu disebut sihir. Dan tentunya dari iblis. Oh no! Itulah ke-22 ayat yang ada di pasal ke-13 kitab Keluaran. Kita telah membacanya dan telah menganalisa, menelaah ayat demi ayat di pasal ke-13 ini. Semoga apa yang telah kita pelajari ini, kita baca, kita cerna, kita telaah, dapat membuka wawasan kita menjadi lebih cerdas, dan tentunya tidak mengurangi iman kita kepada Tuhan yang Anda sembah. Namun, ada catatan-catatan tersendiri ketika kita menelaah cerita-cerita di Alkitab kita ini. Apakah kita dapat mempercayainya 100%? Ataukah justru kita akan menjadi goyah imannya? Ini kembali terpulang kepada Anda.
Semoga apa yang telah kita telaah ini dapat memberikan pengertian lebih baik mengenai Alkitab kita ini. Jadi tidak setiap perkataan dari para teolog selalu Anda telan mentah-mentah. Karena apa yang ditunjukkan oleh Alkitab ini kebanyakan berbeda jauh dengan apa yang dikhotbahkan oleh para teolog Nasrani. Sekian dahulu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tayangan kita untuk kali ini. Dan kita akan bertemu kembali di tayangan mendatang. Besar harapan saya Anda semua dapat membagikan apa yang telah kita pelajari ini kepada rekan-rekan Anda, kepada handetolan Anda, sehingga kita dapat belajar menjadi lebih baik. Saya juga mengharapkan masukan, koreksi dari Anda semua, entah itu komentar-komentar yang mendukung ataupun yang menghujat. Memang itu semua saya butuhkan sehingga ada perbaikan di dalam tayangan-tayangan di channel Sang Penghujat ini nantinya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Kita bertemu kembali di episode mendatang. Shalom.